Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di Pak Guru Channel. Semoga hari ini teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk dukungan subscribe-nya. Video kali ini kita akan memaparkan materi dan pembahasan soal fisika kelas 11 SMA. Adapun materi yang kita pilih adalah dinamika rotasi. Jadi pada bagian ini nanti akan kita bahas itu yang pertama tentang momen gaya, kemudian momen inersia, dan pembahasan soal-soal tentang momen gaya dan momen inersia. Baiklah, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu momen gaya. Apa itu momen gaya? Momen gaya merupakan hasil kali gaya dengan gaya. Momen gaya ini sering juga disebut dengan momen putar ataupun torsi. Persamaan dari momen gaya ini dapat kita lihat tau sama dengan F kali L. Ini berlaku untuk yang tegak lurus antara gaya dengan poros. Kemudian, jika antara gaya dengan poros ini membentuk sudut theta seperti yang terlihat pada gambar, maka tau ini sama dengan F sin theta kali L. Di mana tau itu sendiri adalah momen gaya, F itu adalah gaya, dan L itu adalah lengan gaya. Tau itu mempunyai satuan Newton meter, sedangkan F itu gaya mempunyai satuannya Newton, dan L mempunyai satuannya meter. Oke, coba diperhatikan gambar di samping. Ini arah putarnya dari bawah ke atas, maka tau itu bernilai positif. Dan jika arah putarnya ke bawah dan gaya F ke bawah, maka tau itu mempunyai nilai negatif. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya tentang momen inersia benda tegar. Apa itu momen inersia? Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berputar. Jadi secara umum, persamaan momen inersia itu dapat kita tulis I sama dengan sigma M kali R kuadrat. I itu adalah momen inersia, M itu adalah massa benda, dan R itu adalah jari-jari. Adapun jarak massa ke sumbu putar. Ini untuk momen inersia itu mempunyai satuan kilogram meter kuadrat. Kemudian massa mempunyai satuannya kilogram, dan jarak massa ke sumbu putar itu mempunyai satuannya meter. Namun demikian, untuk momen inersia ini sangat tergantung kepada bentuk benda, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, massa benda. Dan yang ketiga adalah letak sumbu putarnya. Nah, sekarang kita coba lihat momen inersia beberapa macam benda. Itu yang pertama, kita lihat silinder. Di mana di sini adalah letak sumbu putar di tengah-tengah daripada poros ini, di mana I sama dengan setengah mr kuadrat. Kemudian untuk silinder tipis berongga yang letak sumbu putarnya di poros, I sama dengan mr kuadrat. Untuk bola pejal
itu yang letak sumbu putarnya simetris, I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Kemudian untuk batang silinder, ini batang silinder yang homogen, di mana porosnya berada di tengah-tengah batang. Maka I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Kemudian batang silinder itu yang porosnya di pusat, yang titik putarnya di pusat, ini I-nya sama dengan 1/4 mr kuadrat tambah 1/12 ml kuadrat. Kemudian silinder pejal, ini letak sumbu putarnya yang berwarna merah, maka I sama dengan 0,5 mr kuadrat. Ini untuk bola pejal yang berongga. Ini bola pejal tipis berongga, I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Sedangkan untuk batang silinder yang sumbu putarnya berada di ujung batang, ini momen inersianya I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Di sini terlihat gaya itu F pada translasi, sedangkan rotasi itu adalah momen gaya. Kemudian massa untuk translasi pada gerak rotasi itu adalah momen inersia. Kemudian percepatan pada translasi itu sama dengan percepatan sudut pada gerak rotasi. Pada translasi percepatan itu lambangnya A, sedangkan pada gerak rotasi percepatan sudut itu lambangnya alfa. Kemudian yang berikutnya kecepatan. Pada translasi itu lambangnya V, sedangkan pada gerak rotasi itu adalah kecepatan sudut, lambangnya omega. Posisi itu pada gerak translasi itu lambangnya S, sedangkan pada gerak rotasi itu lambangnya theta. Kemudian yang berikutnya adalah momentum. Itu untuk gerak translasi itu mempunyai lambangnya P. Kemudian kalau pada gerak rotasi itu yang terjadi adalah momentum sudut, itu lambangnya L. Sekarang kita coba lihat perbedaan rumus ataupun persamaan pada gerak translasi dan gerak rotasi. Itu pada gerak translasi itu gaya F sama dengan M kali A. Maka pada gerak rotasi itu adalah tau sama dengan I kali alfa. Kemudian yang berikutnya momentum. Pada gerak translasi P sama dengan M kali V. Sedangkan momentum sudut itu L sama dengan I kali omega. Adapun energi kinetik translasi itu sama dengan setengah mv kuadrat, dan energi kinetik rotasi itu adalah setengah I kali omega kuadrat. Sekarang kita coba lihat contoh soal tentang dinamika rotasi. Untuk yang pertama, gaya F1, F2, F3 dan F4 bekerja pada batang A, B, C,
seperti pada gambar. Ini coba diperhatikan gambar. F1 itu punya nilai 10 Newton, itu arahnya ke atas. F2 punya nilai 4 Newton, itu arahnya ke bawah. Yang terletak 2 meter dari F1 ataupun dari titik A. Kemudian F3 itu berada di titik C. Itu punya nilai 5 Newton. Jaraknya 1 meter dari F2, adapun 3 meter dari titik A. Kemudian di titik D, ini adalah gaya F4, nilainya 10 Newton. Jaraknya 3 meter dari titik C. Jika massa batang diabaikan, tentukan nilai momen gaya di titik A. Sekarang kita coba lihat pembahasannya. Ini dapat kita gunakan persamaan. Sigma tau sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 tambah tau 4. Jadi dalam hal ini gayanya tegak lurus. Maka berlaku rumus tau sama dengan F kali L. Untuk tau 1 itu F kali L1, untuk tau 2 F kali L2, untuk tau 3 F3 kali L3, dan tau 4 F4 kali L4. Jadi untuk tau 1, karena yang ditanya di titik A, maka L-nya itu sama dengan 0. Sehingga tau 1 itu bernilai 0. Ditambah dengan tau 2, ini sama dengan 4 dikali dengan 2. Kemudian tau 3, ini 5 kali 3. Tambah tau 4, yaitu 10 kali 6, di mana jarak A sampai D ini adalah 6 meter, yaitu 2 meter tambah 1 meter tambah 3 meter. Ini dia bernilai negatif karena berlawanan dengan kecenderungan gerak benda. Sehingga kita peroleh sigma tau itu sendiri adalah 8 tambah min 15 tambah 60. Jadi kita peroleh sigma tau itu adalah 53 Newton meter. Sekarang kita coba lihat contoh soal berikutnya. Sebuah tongkat homogen dengan panjang 40 cm bermassa 3 kg. Pada salah satu ujung tongkat diberi beban, sedangkan ujung lainnya sebagai tumpuan. Jika F sama dengan 280 Newton, tentukan momen gaya pada titik O. Jadi, momen gaya yang ditanyakan yaitu pada titik O, di mana jarak titik O dengan F itu adalah 5 cm. Sedangkan panjang antara O sampai beban ini ataupun panjang tongkat itu sendiri adalah 40 cm. Baiklah, sekarang kita coba lihat pembahasannya. Di sini karena tongkat ini homogen dan punya massa, maka tongkat ini mempunyai berat. Jadi titik berat daripada tongkat homogen ini itu berada di tengah-tengah. Adapun setengah dari panjang tongkat. Di mana titik berat itu sendiri mempunyai rumus W sama dengan M kali Q. Jadi di sini M-nya diketahui adalah 3 kg.
Sedangkan G itu sendiri adalah percepatan gravitasi bumi. Nilainya adalah 10 meter per second kuadrat. Jadi, dengan menggunakan persamaan sigma tau sama dengan tau di titik F ditambah dengan tau di titik Q ditambah dengan tau beban. Sekarang kita coba lihat tau di titik F itu sendiri, ataupun momen gaya di titik F. Di mana momen gaya di titik F itu adalah F kali L. Di mana F diketahui adalah 280 Newton dikali dengan 5 cm. 5 cm ini adalah 0,05 meter. Kemudian tambah W, itu nilainya. Ini karena ke bawah, itu nilainya adalah min 30. Dikali dengan 0,2. 0,2 itu adalah setengah daripada panjang tongkat, yaitu 20 cm ataupun 0,2 meter. Ditambah dengan min 20 kali 0,4. Ini 20 ini adalah 2 kali 10. Itu berat daripada beban yang digantungkan pada tongkat. Sehingga kita peroleh 14 kurang 6 kurang 8. Jadi nilai momen gaya pada titik O itu adalah 0. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Sebuah katrol memiliki jari-jari R dan momen inersia I. Katrol tersebut ditarik dengan gaya F sehingga memiliki percepatan sudut sebesar alfa. Agar percepatan sudut menjadi 3 alfa, tentukan besar gaya yang harus diberikan. Oke, pada soal ini terlihat bahwa yang memiliki nilai tetap ataupun konstan di sini adalah momen inersia daripada katrol dan jari-jari katrol. Sedangkan gaya ini berubah. Alfa juga berubah menjadi 3 alfa. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Jadi pada soal ini, sigma tau-nya itu adalah F kali R. Itu sama dengan I kali alfa. Di mana I dan R itu adalah konstan ataupun tetap. Jika kita masukkan perbandingan antara tau 1 dengan tau 2, itu maka kita peroleh F1 kali R1 per F2 kali R2 itu sama dengan I1 kali alfa 1 per I2 kali alfa 2. Karena nilai R dan I ini konstan, maka ini dapat dicoret. Dan nilainya 1. Jadi sekarang persamaannya tinggal F1 per F2 sama dengan alfa 1 per alfa 2. Jika kita masukkan alfa 1 itu nilainya sama dengan alfa, dan alfa 2 itu nilainya sama dengan 3 alfa, dan F1 itu sama dengan F, maka kita peroleh F2 sama dengan 3F. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Sebuah katrol berupa silinder pejal dililitkan tali dan ditarik dengan gaya sebesar 40 Newton. Massa katrol tersebut adalah 2 kg dengan jari-jari 0,5 meter. Akibat gaya tersebut,
berapa percepatan sudut dan percepatan tangensial yang dialami oleh katrol. Ini diketahui massa katrol sama dengan 2 kg. Kemudian jari-jari katrol 0,5 meter. Dan ditarik dengan gaya 40 Newton. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Ini coba diperhatikan, ini katrol gel. Ini hampir mirip dengan soal nomor sebelumnya. Jadi persamaan yang kita gunakan di sini adalah sigma tau sama dengan F kali R sama dengan I kali alfa. Kita masukkan nilai F itu sama dengan 40 Newton. Dan R itu sendiri adalah 0,5 meter. Di mana I ini adalah momen inersia daripada katrol. Ini nilainya adalah setengah mr kuadrat dikali dengan alfa. Ini 40 kali 0,5 ini sama dengan 20. Kemudian setengah kali 2 kali setengah R kuadrat ini adalah 0,5 kuadrat ataupun setengah kuadrat dikali dengan alfa. Ini setengah kali 2 ini nilainya 1. Setengah kuadrat ini nilainya 1/4. Jadi alfa itu sendiri adalah 4 dikali dengan 20. Kita peroleh alfa sama dengan 80 radian per second kuadrat. Sedangkan percepatan tangensial AT sama dengan alfa kali R sama dengan 80 kali 0,5. Jadi kita peroleh AT sama dengan 40 meter per second kuadrat. Oke, saya rasa video kali ini cukup sampai di sini. Bagi teman-teman, saya harapkan untuk dapat menonton video-video yang berikutnya. Jika materi yang disajikan ini terasa bermanfaat, mohon like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.